Jumpa lagi di channel YouTube Mas Wawan, admin Pusat Konsultasi Kerja Korea dan pemilik LPK Hayanun Purwodadi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe, lalu tekan lonceng, dan tekan semua, agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang paspor gratis ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, di sini nanti saya akan jelaskan. Sebelum kita ke paspor gratis, kita akan membahas satu persatu terkait paspor ya. Oke, pertama untuk paspor jenisnya, kita lihat dulu dari jenisnya. Jenis paspor itu untuk Indonesia ya, ada paspor biasa ya, ini paspor biasa warnanya hijau. Itu paspor biasa itu bisa untuk TKI, bisa untuk turis. Lalu ada paspor dinas warnanya biru, terus ada paspor diplomatik. Sedangkan untuk paspor biasa sendiri ada dua ya. Ada yang paspor biasa dan ada juga paspor biasa elektronik. Selanjutnya paspor biasa ini disebut paspor biasa, sedangkan paspor biasa elektronik disebut e-paspor. Bedanya apa? Kalau paspor biasa ini seperti ini, sedangkan untuk e-paspor, paspor elektronik, ini ada logonya. Nah, terus keuntungannya ya. Keuntungannya antara paspor biasa dan elektronik itu apa ya? Katanya kalau paspor elektronik itu kalau apli visa katanya cepat, terus katanya kalau di imigrasi kedatangan itu tidak ribet antri atau gimana, itu katanya. Tapi untuk penerbitan paspor elektronik ini tidak semua Kanim menerbitkannya, tapi kebanyakan menerbitkan, tapi tidak semua. Coba dicek kalau pengen mendapatkan yang paspor e-paspor ini. Untuk Korea, untuk kerja Korea itu paspor biasa bisa, tidak usah elektronik, nggak apa-apa. Paspor biasa bisa, terus ada endorsement atau sipek juga bisa. Mungkin kalau negara lain kan nggak bisa ya. Terus yang perlu diingat lagi, kalau Korea, kalau saat terbang itu paspor harus aktif minimal 1 tahun dan harus terbitan Kanim Indonesia ya, atau Kedubes KBRI Seoul untuk yang Korea, itu baru bisa. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Misal kok terbitan dari Hong Kong atau apa ya, nanti kalau terbang ya ganti aja, harus ganti. Untuk masa berlakunya itu sekarang 5 tahun ya, baik yang 24 halaman atau yang 48
halaman itu sekarang 5 tahun. Rencananya sih mau 10 tahun, tapi itu belum direalisasikan ya. Sementara masih 5 tahun. Untuk halamannya sendiri ada yang 48 halaman, ada yang 24 halaman. Cuma untuk yang 24 halaman ini kebanyakan blankonya kosong dan emang mau dihapus ya, mau dihapus. Oke, itu penjelasan tentang paspor ya. Sekarang kita cek dari harganya, biayanya, biaya. Untuk paspor biasa 48 halaman itu ini harganya 300 untuk paspornya, 55 untuk sistem biometriknya, sedangkan 20.000 ini sekitar untuk apa paketnya ya. Nanti kalau jadi nanti akan dikirim ke alamat Anda ya. Paket kirimnya, paket kirim. Jadi ini sekitar segini. Terus kalau untuk yang e-paspor yaitu paspor biasa 48 halaman elektronik atau e-paspor itu biayanya nih. Jadi hampir 2 kali lipat ya biayanya ya. Oke, sekarang gimana cara mendapatkan paspor gratisnya ya? Gimana cara mendapatkan paspor gratis? Paspor gratis itu biasanya ada syarat-syaratnya ya. Pertama, misal ada ulang tahun suatu kanim ya, kantor imigrasi, terus mereka memberikan paspor gratis, atau sayembara suatu kanim, misal kalau bisa menangkap calo akan diberikan paspor gratis. Itu hanya pada event-event tertentu kan. Nah, di sini kita akan bicara paspor gratis yang tidak seperti event itu ya, ulang tahun kanim atau menangkap calo, enggak. Nah, gimana caranya? Nah, ini syarat paspor gratis. Yang pertama, paspor baru. Jadi bagi orang yang belum punya paspor sebelumnya, jangan ngaku-ngaku kalau sudah punya paspor ya, jangan ngaku-ngaku belum punya ya. Harus jujur, karena data itu kan terlihat ya. Pertama syaratnya adalah paspor baru. Kalau untuk perpanjang atau apa nggak bisa ya. Terus syaratnya 24 halaman. Berhubung sekarang sudah kosong ya 24 halaman, nanti kalau ternyata kita mendapatkan 48 halaman tidak apa-apa, masih berlaku. Tapi ketika saat mengisi blanko formulir pendaftaran awal, kalau ada pilihan 24 halaman kita isi aja, walaupun kenyataannya nanti yang keluar 48 halaman nggak masalah. Terus berikutnya untuk keperluan TKI atau kerja di luar negeri. Kalau untuk keperluan turis atau apa berarti tidak berlaku. Nah, terus gimana cara mendapatkannya kalau kita sudah memenuhi syaratnya? Nah, kebanyakan orang-orang itu walaupun sudah memenuhi syarat itu tidak bisa mendapatkan. Nah, kesalahannya di mana? Nah, nanti kita lihat di alur permohonannya. Kita mendapatkannya gratis itu di mana? Kita lihat alur permohonannya paspor ya. Secara garis besar adalah seperti ini. Yang pertama, daftar antrian online. Daftar antrian online ini bisa lewat aplikasi, terus website, atau WhatsApp. Cuma untuk yang WhatsApp itu hanya kanim tertentu saja. Terus untuk online ini
khusus untuk paspor baru ya, termasuk perpanjangan ganti baru, dan juga bagi yang endorsement atau SIPEK. Misal paspor sudah jadi terus pengen diperbaiki, ada kesalahan, nah, ambil antrian online seperti ini. Untuk yang tanpa antrian online langsung datang nanti di BAB tanpa online, itu ada 3 hal ya. Yang pertama karena perubahan data, misal umur dulu dituakan, terus ada singkatan nama, itu kan ada perubahan data. Atau paspor hilang atau rusak, nah itu berarti tidak usah online. Terus habis itu datang ke kantor imigrasi terdekat sesuai dengan online tadi ya, sesuai dengan antrian. Kalau pagi ya pagi, kalau siang ya siang. Kalau tidak online berarti harus datang pagi. Saat datang perlu diperhatikan harus rapi, sopan. Tidak boleh pakai sandal, celana pendek, kaos oblong, atau baju berwarna putih, tidak boleh ya. Terus sekarang karena musim corona pakai masker dan bawa berkas. Untuk berkas nanti saya bahas di belakang. Habis itu setelah mengisi formulir ya, nanti saat mengisi formulir itu pilih ya tadi ya, kalau ada pilihan pilih yang 24 halaman. Dan untuk keperluan TKI. Terus nanti wawancara foto. Nah, di sesi ini untuk wawancara jawab saja dengan jujur dan tegas, ya, nggak usah takut. Terus saat foto ini diusahakan tegap, mata jangan menunduk ya, biar nggak kelihatan gelap. Soalnya banyak kasus sending data ke Korea itu dikembalikan gara-gara matanya gelap ya. Jadi diusahakan saat foto itu tegap. Terus setelah ini selesai nanti akan dapat kwitansi. Nah, di sini nanti yang paspor gratis itu di sini. Setelah dapat kwitansi nanti Anda akan diarahkan untuk membayar ke kasir yang ada dalam imigrasi itu, atau ada juga yang diarahkan untuk membayar ke bank. Nah, saat Anda diarahkan membayar ke bank, maka Anda bisa protes di sini. Maksudnya ngomong masalah paspor gratisnya. Tapi kalau Anda diarahkan untuk membayar ke kasir, Anda ngomong protesnya adalah di sini. Jadi nanti Anda akan dikasih kwitansi. Kwitansi, misal kok paspor Anda ini ternyata, nanti kwitansinya adalah ini, sekitar ini. Nah, ketika Anda protes, ngomong, misal ke kasir ya, ngomong, Pak, Bu, katanya untuk urusan TKI, katanya dapat hak paspor gratis. Nah, ketika itu nanti akan dicek. Oh ya, sebentar, akan saya cek. Nah, ditunggu, dicek. Oh ya, benar, gratis. Emang gratis, tapi untuk yang 20 halaman, 24 halaman, sekarang sudah nggak ada. Biasanya kan ngomong gitu ya, atau belangkonya kosong. Terus walaupun gratis, tetap Anda diminta untuk membayar ini tadi ya, jasa kirim 20 atau 25 untuk kirim jika paspornya jadi. Nanti jika paspor jadi akan di WhatsApp dan akan dikirim ke alamat Anda. Jadi gratis, cuma bayar ongkos kirim ini tadi. Ya, sudah jelas berarti
Kalau Anda di sini dikasih kwitansi pembayaran sekian, kok Anda nggak ngomong, nggak berani ngomong, maka ya tetap bayar walaupun Anda keperluannya adalah ini. Syaratnya sudah benar. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita ke berkas. Berkas apa saja yang perlu kita bawa saat datang ke kantor imigrasi. Berkasnya yang pertama EKTP plus fotokopi, KK plus fotokopi, akte atau ijazah terakhir atau buku nikah bagi yang sudah nikah. Ini dipilih salah satu saja ya. Terus plus fotokopi, intinya yang ada nama Anda, tanggal lahir Anda, dan nama orang tua Anda, terutama ayah. Terus bagi yang punya paspor lama, ini berarti dibawa terus difotokopi. Berarti kalau punya paspor lama ya nggak gratis ya. Soalnya kalau gratis tadi kan untuk yang baru. Terus jangan lupa bawa pulpen, materai 10.000, ini satu saja nggak apa-apa. Terus map untuk wadah berkas ini, jangan sampai hilang. Untuk fotokopinya lembaran ya, ukuran A4, jangan dipotong. Kalau akte ini kita wajib punya ya, walaupun tidak sebagai syarat mutlak berkas paspor, tapi untuk TKI Korea yang mau sending, kalau lulus harus punya akte. Entah kutipan akte atau akte harus punya. Nah, untuk TKI Korea ini ada tambahan berkas ya, yaitu surat rekom Disnaker. Syarat mendapatkan surat rekom, silakan ke Disnaker. Terus surat rekom LPK bagi yang ikut LPK. Cap basah. Jadi kalau print-printan biasanya nggak mau ya. Tapi berhubung kok ribet, ya ngaku saja mandiri nggak masalah ya. Mandiri nanti kalau ternyata diminta surat pernyataan mandiri, tinggal ngomong aja, Pak Bu boleh lihat contohnya, gitu kan, tinggal nanti diketik dibuat. Tapi biasanya nggak diminta biasanya. Jadi ini dilewati nggak apa-apa, ngomong saja mandiri. Terus ya ini sertifikat kelulusan EPS Topik. Berarti bikin paspornya nanti adalah setelah ada pengumuman lulus atau pengambilan sertifikat kan. Itu baru bikin paspor. Untuk medical, kalau medical baiknya setelah pengumuman lulus. Itu medical. Oke, mungkin ada pertanyaannya, tanya jawablah seputar paspor. Misal kalau paspornya rusak itu kena denda berapa? Kalau rusak itu dendanya adalah 500.000. Kalau paspornya hilang itu kena denda berapa? Itu kena denda 1 juta. Nah, kalau untuk SIPEK perubahan data endorsement itu ada biaya tambahan apa enggak? Enggak ada ya, alias gratis. Kalau perubahan data misal dulu kok paspornya dituakan atau apa, biaya berapa? Tidak ada biaya tambahan, alias biaya sesuai dengan paspor, asal bawa data yang menunjukkan perubahan itu tadi, yaitu data dari pengadilan negeri ya, pengadilan negeri terdekat. Jadi sebelum bikin paspor ini Anda harus ke pengadilan negeri terdekat untuk melakukan sidang. Intinya nama Anda dibenarkan, terus kalau yang dituakan juga tanggal lahir dibenarkan, ya kayak bikin akte gitu kan.
melalui sidang pengadilan kayak gituan. Kalau di situ biaya sekitar 300-400 ya kalau di pengadilan negerinya. Untuk yang di nanti setelah hasilnya itu nanti dibawa ke kantor imigrasi ini untuk tambahan syarat bikin paspor karena ada perubahan data. Jadi kalau di total kalau yang umur dituakan terus ada singkatan-singkatan namanya, itu biayanya nggak sampai 1 juta ya sama yang pengadilan negeri tadi. Terus misal ada pertanyaan lagi, kita bikin paspor itu di mana sih? Nah, bolehkah di luar daerah? Itu tergantung aplikasi saat daftar online tadi. Kalau masih terjangkau kantor imigrasinya berarti di situ masih bisa. Terus misal lagi tanya, kalau kita sudah punya paspor mati, apakah kalau perpanjang nanti dapat baru kita kena denda? Tidak. Tidak ada denda ya. Intinya dibawa saja. Kalau ingin mendapatkan paspor lama kita, biasanya kalau perpanjang kan itu ya, dapat baru, kadang paspor lamanya ditinggal. Kalau pengen mendapatkan paspor lamanya itu, Anda nanti diminta mengisi formulir pernyataan, bisa didapatkan. Terus lagi, masa perpanjang paspor itu kan 6 bulan ya. Nah, pertanyaannya jika jika lebih dari 6 bulan, misal 8 bulan, 9 bulan, mau perpanjang, apakah bisa? Contoh kasus, misal mau terbang ya, terbang paspornya mepet, harus minimal 1 tahun. Nah, gimana sih? Apakah bisa? Bisa ya. Jadi nanti Anda berkas ini Anda sertakan juga print out yang mewajibkan harus perpanjang. Terus sama surat pernyataan pribadi. Ya, coba di browsing ada surat pernyataan pribadi. Masalah biaya sepertinya gratis ya. Nggak ada tambahan biaya lagi selain biaya paspor. Tapi ya coba cek lagi. Udah itu, jika ada pertanyaan lain silakan tinggalkan di komentar atau WhatsApp sajalah. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.